Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Yudarian. Wow, kisah dari Yudarian ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata nih belum diklik tombol subscribe-nya. Ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap harinya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Rumah baru, keluarga Aditya, Om Besar. Aditya mematikan mesin mobilnya dan menghela nafas panjang. Ia memandangi rumah sederhana di hadapannya, sebuah bangunan tua berdinding kayu dengan atap genteng merah yang sebagian sudah ditumbuhi lumut. Di sekelilingnya, tanaman liar tumbuh subur menciptakan kesan jika rumah itu telah lama ditinggalkan. Mira, istrinya yang duduk di samping, tampak termenung sambil menggenggam tangan Raka, anak mereka yang tertidur pulas di kursi belakang. Ini dia rumah baru kita, kata Aditya dengan senyum kecil yang dipaksakan. Dia tahu Mira masih belum sepenuhnya setuju dengan keputusan pindah ke desa ini. Mira menatap rumah itu dengan ekspresi ragu. Kamu yakin tempat ini aman? Kok kesana sepi sekali deh. Kan justru itu kan yang kita cari, jawab Aditya sambil membuka pintu mobil. Kita ini butuh ketenangan. Tidak ada bising kendaraan, tidak ada hiruk pikuk kota, dan ini adalah tempat yang tepat untuk kita memulai hidup baru. Mira tidak menjawab. Dia hanya mengangguk kecil dan keluar dari mobil. Saat kakinya menyentuh tanah, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di sini terasa lebih dingin dibandingkan kota. Meskipun matahari masih bersinar cerah, ia memandang ke arah pohon besar yang menjulang di belakang rumah. Daun-daunnya lebat, menciptakan bayangan gelap yang menyelimuti sebagian halaman. Raka terbangun dengan patung ngantuk. Kita udah sampai, tanyanya dengan suara yang kecil. Sudah nak, ayo lihat rumah kita. Kamu suka kan? Tanya Aditya sambil menggendongnya keluar dari dalam mobil. Raka memandangi rumah itu sejenak. Wajahnya tampak netral, tidak antusias, tapi juga tidak menolak. Namun, matanya langsung tertarik pada pohon besar yang ada di belakang rumah. Ia menunjuk ke arahnya. Papa, itu pohonnya besar sekali. Aku mau main di sana nanti. Serunya dengan semangat. Mira menoleh ke arah pohon itu lagi. Kali ini dengan perasaan tidak nyaman yang sulit untuk dijelaskan. Dia merasa pohon itu mengawasinya. Setelah beberapa jam membersihkan rumah dan membawa masuk barang-barang, keluarga kecil itu akhirnya bisa duduk di ruang tengah. Rumah itu cukup luas, dengan 3 kamar tidur, dapur sederhana, dan ruang keluarga yang menyatu dengan ruang makan. Meskipun beberapa sudut rumah terlihat usang, Aditya merasa puas. Kita tinggal di sini sementara, sampai aku bisa mendapatkan pekerjaan tetap di kota nanti, ujar Aditya sambil mengusap keningnya yang berkeringat. Tapi aku yakin kok, kalau tempat ini akan jadi awal yang baik untuk kita. Mira hanya mengangguk. Ia masih sibuk mengatur barang-barang di dapur ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang rumah, seperti ada sesuatu yang jatuh. Apa itu? Tanya Mira sambil menoleh. Aditya berdiri dan berjalan menuju jendela. Ia membuka tirai tipis dan melongok keluar, tetapi ia tidak melihat apapun. Hanya pohon besar itu yang berdiri diam dengan dahan-dahan yang bergerak pelan tertiup angin. Paling cuma ranting jatuh, katanya sambil menutup tirai lagi. Namun, Mira tidak bisa menyingkirkan perasaan gelisah yang menyusup ke dalam hatinya. Malam pertama di rumah itu terasa panjang.
Aditya tidur lebih dulu karena kelelahan, sementara Mira berbaring di samping Raka yang sudah terlelap. Namun ia tidak bisa memejamkan mata. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar. Ada langkah berat di halaman belakang. Diselingi suara dedaunan yang bergesekan, Mira menegakkan tubuhnya dan mencoba mendengarkan lebih seksama. Mungkin itu hanya suara binatang, pikirnya. Tapi langkah itu terdengar terlalu berat untuk seekor kucing ataupun anjing. Ia menoleh ke arah jendela kamar yang sedikit terbuka, dan untuk sesaat ia merasa ada bayangan besar melintas di luar sana. Mira menarik selimutnya lebih erat, berusaha menenangkan diri. Namun di saat itulah ia mendengar suara kecil dari Raka yang masih setengah tertidur. "Om besar bilang jangan takut, Bu," gumamnya dengan mata tertutup. Mira terdiam, bulunya meremang. "Om besar," bisiknya pelan. Tapi Raka tidak menjawab lagi. Ia sudah kembali tenggelam dalam tidurnya, tetapi Mira tidak bisa melupakan kata-kata itu. Ia memandang ke arah jendela sekali lagi, dan kali ini ia yakin ada sesuatu yang bergerak di balik pohon besar itu. Pagi itu, udara di desa terasa segar, tapi Mira tidak bisa menyingkirkan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya sejak malam sebelumnya. Ia tidak tidur sama sekali. Suara langkah-langkah berat dan bayangan besar yang sempat ia lihat terus menghantuinya. Aditya di sisi lain terlihat santai. Ia sudah bersiap untuk pergi ke pasar membeli beberapa kebutuhan rumah tangga. "Jaga rumah ya, aku akan kembali sebelum siang," katanya sambil mengenakan topi dan mengambil kunci motor. Mira mengangguk tanpa banyak bicara. Setelah Aditya pergi, ia berjalan menuju dapur, mencoba menenangkan diri dengan menyibukkan tangan. Tapi di dapur, ia mendapati pemandangan yang aneh. Laci-laci tempat menyimpan peralatan makan yang sudah ia bersihkan semalam kini terbuka lebar dan isi di dalamnya berantakan. Ia mengerutkan kening. "Aku yakin kok sudah menutup semua ini semalam," gumamnya. Mira memunguti sendok dan garpu yang berserakan di lantai. Suara langkah kecil membuatnya menoleh. Raka berdiri di pintu dapur dengan piyama yang masih kusut. Anak itu tampak lesu, tapi matanya memandang lurus ke arah halaman belakang. "Kamu bangun, Nak. Kenapa nggak panggil ibu?" tanya Mira lembut. Raka tidak menjawab. Ia hanya melangkah perlahan ke arah pintu dapur yang menghadap ke halaman belakang. Mira mengikutinya, merasa ada yang tidak biasa dengan tingkah anaknya. Raka berhenti di depan pintu kaca yang menghadap ke pohon besar di halaman. Ia menempelkan tangannya ke kaca, memandangi sesuatu di bawah pohon. "Raka, kamu lihat apa, Nak?" tanya Mira sambil mengusap pundak anaknya. "Om besar," jawab Raka pelan, nyaris berbisik. Mira merasa darahnya berdesir dingin. Ia mengikuti arah pandang Raka, tapi tidak melihat apapun selain daun-daun yang bergoyang lembut diterpa angin pagi. Pohon itu berdiri kokoh dan dahannya menjuntai seperti tangan besar yang mencoba meraih sesuatu. "Gak ada siapa-siapa di sana, Nak. Kamu mungkin masih ngantuk," kata Mira mencoba menenangkan diri sendiri. Namun Raka tetap diam. Ia seolah terpaku pada sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Siang berganti sore, dan Aditya kembali dengan beberapa kantong belanjaan. Rumah terasa lebih hening dari biasanya. Mira sedang duduk di ruang tengah dengan wajah pucat, sementara Raka bermain sendirian di sudut ruangan. Anak itu menggerakkan mobil-mobilan kecilnya di lantai, tetapi gerakannya tampak lamban, seperti tidak benar-benar bermain. Aditya meletakkan belanjanya di meja. Ia mengerutkan kening. "Kenapa kalian seperti ini? Apa yang terjadi?" Mira mengangkat wajahnya dan Aditya bisa melihat lingkaran hitam di bawah matanya. Aku ngerasa ada sesuatu di sini, di rumah ini, di pohon itu." Aditya mendesah panjang. "Mira, kita kan udah bicarain ini. Udah deh, jangan terlalu dipikirin. Pohon itu cuma pohon biasa kok." Bukan cuma itu," Mira memotong, suaranya bergetar. "Semalam aku mendengar suara langkah-langkah berat, dan pagi ini Raka bilang kalau dia ngelihat Om besar di bawah pohon itu. Dan tadi waktu aku di kamar, aku dengar suara orang ketawa,
Tapi gak ada siapa-siapa. Aditya menatap istrinya dengan serius. Ia tahu Mira bukanlah tipe orang yang mudah panik, tapi cerita ini mulai membuatnya resah juga. Namun ia tidak ingin menunjukkan itu. Mungkin kita semua cuma terlalu lelah, katanya mencoba terdengar meyakinkan. Oke, aku akan lihat ke belakang nanti. Kalau memang ada sesuatu, aku pastiin pohon itu aman. Malam itu, keluarga kecil itu mencoba tidur lebih awal. Aditya yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja jika mereka tetap tenang. Namun, malam ternyata membawa suasana yang jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Sekitar tengah malam, Mira terbangun karena ia mendengar suara seperti bisikan. Suara itu datang dari arah jendela. Ia menoleh perlahan. Dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Sepasang mata merah menyala, menatap dari luar jendela, lalu menghilang begitu cepat seperti angin yang meniup debu. Mira terengah-engah. Ia merasakan tubuhnya gemetar. Dengan tangan yang bergetar, ia mengguncang Aditya yang tidur di sampingnya. Mas, bangun dong mas, ada sesuatu di luar, bisikan panik. Aditya membuka mata dengan enggan. Apalagi sih Mira, aku capek ini. Tolong mas, ada sesuatu yang menatap aku di luar jendela. Aditya menghela nafas lalu bangkit dari tempat tidur. Ia membuka tirai jendela dengan gerakan cepat, tapi tidak melihat apapun kecuali kegelapan malam. Coba lihat, gak ada apa-apa kan? Katanya. Namun sebelum ia sempat kembali ke tempat tidur, mereka berdua mendengar suara keras dari belakang rumah seperti seseorang yang menjatuhkan sesuatu yang berat. Suara itu diikuti oleh langkah-langkah berat yang mendekat perlahan ke arah rumah. Aditya meraih senter dan berjalan keluar kamar. Mira mengikutinya dengan takut-takut. Saat mereka mencapai dapur, langkah itu terhenti. Namun pintu belakang terlihat sedikit terbuka, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja masuk. Aku yakin tadi aku sudah mengunci pintu ini, bisik Aditya sambil menyorotkan senter ke halaman. Mira berdiri mematung. Ia tidak berani mendekat. Namun di saat itu mereka mendengar suara tawa rendah, suara yang berat dan juga serak seperti berasal dari tenggorokan makhluk besar. Suara itu terdengar jelas dari arah pohon besar. Mira menggenggam lengan Aditya erat-erat. Kamu dengar nggak? Aditya tidak menjawab. Ia hanya memandangi pohon besar itu dengan wajah yang kini berubah tegang di tengah kegelapan. Bayangan besar seperti tubuh manusia berbulu tampak bergerak perlahan di antara daun-daun. Pagi menjelang, tetapi malam yang baru berlalu meninggalkan jejak ketakutan di benak Mira. Ia duduk di ruang tengah dengan segelas teh yang sudah dingin, memandang kosong ke arah jendela. Cahaya pagi yang masuk ke dalam rumah seolah tidak mampu mengusir bayangan mencekam dari pohon besar di halaman belakang. Aditya yang baru bangun masuk ke ruang tengah dengan wajah letih. Ia duduk di samping Mira dan meraih gelas teh yang belum disentuh oleh istrinya. Kamu gak tidur lagi? Tanyanya meski ia sudah tahu jawabannya. Mira menggeleng. Aku gak bisa. Suara tawa itu dan bayangan besar di pohon. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Mas, aku gak bisa deh tinggal di sini. Kita harus pergi. Aditya menghela nafas panjang. Dia tahu Mira ketakutan, dan meskipun ia masih berusaha menyangkal atas apa yang mereka alami semalam, jauh di dalam hati ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Aku akan bicara dengan tetangga, kata Aditya akhirnya. Mungkin mereka tahu tentang sesuatu, atau tentang pohon itu, ataupun rumah ini. Mira tidak menjawab. Ia hanya memandangi Raka yang sedang bermain di sudut ruangan. Anak itu tampak lebih ceria pagi ini, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam sikapnya. Ia terus memainkan mobil-mobilannya sambil sesekali melirik ke arah halaman belakang seperti menunggu sesuatu. Aditya berjalan menuju rumah tetangga mereka. Rumah kayu kecil yang dihuni oleh seorang pria tua bernama Pak Surya. Pria itu dikenal sebagai salah satu sesepuh desa, seseorang yang menjaga adat dan tradisi yang masih hidup di desa kecil ini. Pak Surya sedang duduk di beranda menganyam keranjang bambu. Ketika Aditya tiba, ia mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. Pagi nak Aditya,
Ada perlu apa pagi-pagi begini? Tanyanya dengan suara yang serak. Aditya duduk di bangku kecil di depan Pak Surya, mencoba menyusun kata-kata. Ia tidak ingin terdengar seperti orang yang kehilangan akal, tetapi rasa ingin tahunya tidak bisa terbendung lagi. Pak Surya, saya mau tanya terkait pohon yang ada di belakang rumah saya. Katanya hati-hati. Pohon besar itu loh, Pak. Apa ada sesuatu yang aneh ya dengan pohon itu sebelum saya datang ke sini? Pak Surya menghentikan pekerjaannya. Wajahnya berubah serius. Ia menatap Aditya tajam. Kenapa kamu bertanya begitu? Aditya ragu sejenak sebelum menjelaskan semua yang terjadi sejak mereka pindah. Langkah berat, suara tawa, dan bayangan besar di sekitaran pohon. Ketika ia selesai bercerita, Pak Surya menghela nafas panjang. Saya sudah menduga ini akan terjadi, katanya pelan. Pohon itu bukan sembarang pohon. Itu adalah tempat tinggal sesuatu yang tidak boleh diganggu. Aditya merasa darahnya berdesir. Maksud Bapak, sesuatu seperti makhluk halus begitu, Pak? Pak Surya mengangguk. Sosok genderuwo. Dia sudah lama tinggal di sana. Sejak leluhur kami membuat perjanjian untuk menjaga keseimbangan desa ini. Tapi pohon itu adalah rumahnya, dan rumahmu dibangun terlalu dekat dengannya. Itu sudah melanggar batas. Aditya tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Perjanjian? Maksud Bapak apa ya? Pak Surya menghela nafas lagi. Zaman dulu, desa ini sering diganggu oleh makhluk-makhluk seperti dia. Para leluhur kami akhirnya membuat kesepakatan, dan mereka menyediakan tempat tinggal untuk makhluk-makhluk itu, asalkan mereka tidak mengganggu manusia. Pohon besar itu adalah salah satu tempat yang dikeramatkan. Aditya merasa tenggorokannya kering. Ia mengingat kejadian semalam, bayangan besar. Di antara daun-daun, suara tawa yang berat dan serak, semuanya mulai masuk akal, meskipun ia masih sulit menerima penjelasan itu. Jadi, apa yang sebaiknya saya lakukan ya, Pak? Tanyanya akhirnya. Pak Surya menatapnya dengan tatapan serius. Kau harus berhati-hati. Jangan usik pohon itu. Jangan biarkan anakmu bermain di sana. Sosok itu tidak akan mengganggu jika kita tidak mengganggu. Tapi jika dia merasa terusik, Pak Surya di sini menggantung kalimatnya. Namun Aditya bisa merasakan beratnya ancaman yang tersirat. Aditya kembali ke rumah dengan pikiran yang berkecamuk. Ia menemukan Mira di dapur sedang mencuci piring dengan gerakan lamban. Raka sedang duduk di ruang tengah, kali ini membelakangi mereka. Anak itu tampak sibuk menggambar di atas lembar kertas. Aku sudah bicara sama Pak Surya, kata Aditya sambil duduk di meja dapur. Dia bilang, pohon itu adalah tempat tinggal sosok genderuwo, dan kita tidak boleh mengganggu. Mira berhenti mencuci dan menatap suaminya dengan mata melebar. Genderuwo? Jadi benar, makhluk itu benar-benar ada. Aditya mengangguk pelan. Kita harus hati-hati. Jangan sampai Raka main dekat pohon itu. Mira mengangguk, tetapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, mereka mendengar suara tawa kecil dari ruang tengah. Itu adalah suara Raka, tapi terdengar aneh seolah bercampur dengan suara lain yang lebih berat. Mira dan Aditya segera bergegas ke ruang tengah. Mereka menemukan Raka masih duduk di lantai dengan kertas di depannya. Ia sedang menggambar sesuatu. Sosok besar berbulu hitam dengan mata merah menyala berdiri di bawah pohon besar. Raka, kamu gambar apa, nak? Tanya Mira. Suaranya gemetar. Raka menoleh perlahan, senyum tipis di wajahnya. Om besar bilang kalau dia nggak suka kalau papa ngomongin dia sama orang lain. Mira mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Aditya merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan, dan untuk sesaat ia merasa ada sesuatu yang besar berdiri di belakangnya mengawasi mereka. Malam itu, keheningan terasa lebih berat dari biasanya. Bahkan suara jangkrik yang biasanya memenuhi udara malam seolah lenyap, tergantikan oleh kesunyian yang membuat bulu kuduk meremang.
Lampu di rumah keluarga Aditya menyala terang, tetapi sinarnya tampak redup, seakan-akan berusaha melawan kegelapan pekat yang menyelimuti sekeliling. Mira duduk di ruang tengah dengan Raka yang sudah terlelap di pangkuannya. Aditya berdiri di dekat jendela, memandang keluar dengan ekspresi penuh kecemasan. Bayangan pohon besar di halaman belakang tampak menjulang, dan yang seperti lengan terulur bergerak. Perlahan tertiup angin malam, namun ada sesuatu yang salah. Ya, Aditya tidak mendengar suara daun bergesekan, padahal angin cukup kencang. Pohon itu seolah hidup dalam dunia sendiri, diam dan penuh ancaman. Ia mencoba menenangkan pikirannya, tapi perasaan bahwa sesuatu sedang mengintai mereka tak kunjung hilang. Di dapur, lampu mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Mira memperhatikan dengan cemas, tetapi ia terlalu takut untuk bangkit dan memeriksa. Suara berderak pelan terdengar dari arah atap, seperti langkah kaki yang berat menginjak genteng. Mira memeluk Raka lebih erat, berharap anak itu tidak terbangun. Tiba-tiba saja angin dingin menerobos masuk ke dalam rumah, membuat tirai jendela berkibar liar. Padahal semua jendela sudah tertutup rapat. Aditya berbalik mencari sumber angin itu, tetapi yang ia temukan hanyalah pintu dapur yang kini terbuka lebar. Dia tidak ingat pernah membuka pintu itu. Langkahnya mendekat perlahan, dan setiap kali ia melangkah, suara lantai kayu berderak seperti memprotes keberadaannya. Udara di dapur terasa jauh lebih dingin, dan aroma busuk menyengat mulai tercium. Aditya menyorotkan senter yang ia bawa. Cahaya itu menyapu lantai hingga keluar pintu. Tidak ada apa-apa, hanya gelap yang pekat. Namun ketika ia menyorotkan senter ke arah pohon, sesuatu tampak bergerak di balik dahan. Aditya coba fokus, tetapi bayangan itu sudah menghilang, seolah menantangnya untuk mengejar. Di ruang tengah, Mira mulai merasa semakin gelisah. Ia mendengar suara gemerisik dari arah dapur, seperti sesuatu yang sedang merangkak perlahan di lantai. Ia memanggil Aditya dengan suara pelan, tetapi tidak mendapat jawaban. Dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Suara gemerisik itu tidak datang dari dapur, melainkan dari belakang sofa tempat ia duduk. Ia menoleh perlahan, dan pandangannya bertemu dengan sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Sepasang mata merah menyala muncul di kegelapan, menatap langsung ke arahnya. Wajah itu besar, berbulu, dengan taring yang mencuat dari rahang bawah. Makhluk itu berdiri setinggi hampir 2 meter, tubuhnya membungkuk di belakang sofa. Mira tidak bisa bergerak. Ketakutannya membuat tubuhnya membeku, dan hanya suara nafas Raka yang bisa ia dengar di tengah suara dengusan berat makhluk itu. Untuk sesaat, Mira berpikir itu adalah akhir dari mereka, tetapi kemudian makhluk itu menghilang lenyap begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Aditya kembali ke ruang tengah, mendapati Mira pucat pasi dengan keringat membanjiri wajahnya. Ia mencoba bertanya apa yang terjadi, tetapi sebelum Mira sempat menjawab, suara keras mengguncang rumah mereka, seperti sesuatu yang besar menabrak dinding di luar. Piring-piring di rak berjatuhan, lampu di ruang tengah padam seketika dalam kegelapan. Mira mendengar suara Raka mulai terisak. Aditya meraba-raba mencari senter, tetapi sebelum ia berhasil menemukannya, suara tawa berat yang mereka dengar sebelumnya kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih keras. Tawa itu seolah mengelilingi mereka, menggema di dalam rumah. Mira memeluk Raka erat-erat, sementara Aditya berdiri mematung di tengah ruangan, berusaha mencari sumber suara. Tiba-tiba tawa itu berhenti, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan daripada suara itu sendiri. Kemudian pintu depan mereka bergetar keras, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Aditya bergegas ke pintu, tetapi sebelum ia sempat mencapai pegangan, pintu itu terempas terbuka. Angin dingin menerobos masuk, membawa serta bau busuk yang menyengat. Di ambang pintu, bayangan besar itu muncul. Makhluk itu berdiri dengan tubuh penuh bulu, matanya menyala merah seperti bara api. Ia tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan yang penuh kebencian. Aditya mundur perlahan, menarik Mira dan Raka ke belakang, tapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, makhluk itu melangkah masuk. Suara langkahnya berat menggema di lantai kayu rumah mereka.
makhluk itu mengangkat tangan yang besar, mencakar dinding dengan kukunya yang tajam, meninggalkan bekas-bekas dalam di kayu. Aditya berteriak, menyuruh Mira dan Raka untuk lari, tetapi mereka tak tahu kemana harus pergi. Rumah yang sebelumnya terasa aman kini berubah menjadi tempat yang asing, penuh dengan kegelapan dan ketakutan. Aditya merasa tidak berdaya. Dalam hati ia menyadari bahwa mereka telah melanggar sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Sosok genderuwo itu kini berdiri di ruang tengah, diam, seperti menanti sesuatu, sementara nafas beratnya terdengar menggema mengisi setiap sudut rumah dengan ancaman tak kasat mata. Aditya mencoba memikirkan cara untuk melawan, tetapi tubuhnya terasa lemah. Makhluk itu terlalu besar, terlalu kuat, kukunya tajam, kini berlumuran serpian kayu, sementara matanya terus menatap lurus ke arahnya. Ada sesuatu di dalam tatapan itu, bukan hanya kebencian, melainkan amarah, dendam yang telah tertanam sejak waktu yang tak terhitung. Tiba-tiba saja genderuwo itu bergerak, bukan dengan langkah biasa, tapi dengan gerakan melompat cepat dan mendadak. Dalam sekejap ia sudah berdiri di depan Aditya, hanya berjarak beberapa jengkal. Udara di sekeliling menjadi lebih pekat, sulit untuk bernafas. Aditya berusaha melangkah mundur, tetapi kakinya tersandung meja kecil hingga membuatnya terjatuh ke lantai. Mira berteriak histeris. Ia menarik Raka ke dalam pelukannya dan berlari menuju kamar, berharap bisa mengunci pintu dan menghindar dari sosok itu. Namun sebelum ia sempat mencapai kamar, makhluk itu menoleh cepat. Gerakannya seperti binatang buas, kepalanya berputar tajam ke arah mereka dan tawa beratnya kembali menggema. Apa yang kau mau dari kami? Aditya akhirnya berhasil bersuara, meskipun suaranya terdengar parau dan penuh ketakutan. Sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi dengan gerakan ia mengulurkan tangannya ke arah Mira yang sekarang bersembunyi di sudut ruangan bersama Raka. Kukunya yang panjang hampir menyentuh bahu Mira ketika tiba-tiba saja terdengar suara keras dari luar rumah. Suara itu terdengar seperti gendang besar yang dipukul berturut-turut. Sosok genderuwo itu berhenti, menoleh ke arah pintu, seolah terganggu oleh bunyi-bunyi tersebut. Mata merahnya menyipit, tubuhnya yang besar sedikit membungkuk, seperti siap menyerang sesuatu yang tak terlihat. Dari luar rumah terdengar suara langkah-langkah mendekat, tetapi kali ini langkah itu bukan milik makhluk itu. Aditya merasa ada sesuatu yang lain, sesuatu yang datang untuk menghadapi teror yang menguasai rumah mereka. Pintu depan yang masih terbuka kini menunjukkan sosok seorang pria tua dengan tongkat di tangannya. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam dan di pundaknya tergantung tas kecil yang terbuat dari anyaman bambu. "Pergi dari sini," kata pria itu dengan suara lantang. Genderuwo itu menggeram. Suara yang keluar dari mulutnya membuat dinding rumah bergetar, tapi pria tua itu tidak mundur. Ia melangkah masuk dengan tenang, mengangkat tongkatnya ke udara dan mulai menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti doa ataupun mantra. Aditya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh pria tua itu, tetapi ia bisa merasakan perubahan di udara. Suasana mencekam yang sebelumnya mendominasi mulai bergeser, meskipun genderuwo itu masih berdiri tegak menatap pria tua itu dengan amarah meluap-luap. Pria tua itu mengeluarkan segenggam benda dari tas anyaman bambunya, sejenis bunga kering yang mengeluarkan aroma menyengat. Ia melemparkannya ke arah sosok genderuwo itu, dan ketika bunga-bunga itu mengenai tubuh makhluk itu, terdengar suara mendesis seperti daging yang terbakar. Genderuwo itu melolong keras. Suaranya begitu menyakitkan hingga Aditya dan Mira menutup telinga mereka. Sosok besar itu bergerak mundur, seolah mencoba melarikan diri, tetapi pria tua itu tidak memberikannya kesempatan. Ia terus membaca mantra, sementara tangannya melambai-lambai melemparkan lebih banyak bunga-bunga kering ke arah makhluk itu. "Apa yang terjadi, Pak? Apa dia akan pergi, Pak?" Aditya akhirnya bertanya dengan suara tercekik. Pria tua itu menoleh sekilas, wajahnya berkeringat tetapi tetap tenang. "Makhluk itu marah karena kalian sudah mengusik wilayahnya. Rumah kalian dibangun terlalu dekat dengan pohon ini. Ini pelanggaran besar." Kami tidak tahu," Mira berseru, suaranya pecah oleh tangis.
Kami tidak tahu kalau pohon itu pohon keramat. Pria tua itu mengangguk, lalu kembali fokus pada genderuwo yang kini tampak semakin lemah. Tubuhnya mulai memudar, seperti asap yang ditiup angin, tetapi matanya masih menatap mereka dengan amarah membara. "Saya bisa mengusirnya malam ini," kata pria tua itu. "Tapi dia tidak akan pergi selama-lamanya. Jika kalian tidak segera memperbaiki kesalahan, dia akan kembali. Dan saat itu dia tidak akan memberi peringatan." Aditya dan Mira saling bertatapan. Wajah mereka pucat. Ketakutan mereka belum selesai. Malam perlahan bergulir menuju fajar, tetapi kengerian di rumah Aditya belum sepenuhnya pergi. Genderuwo itu memang telah lenyap dari pandangan, tapi hawa dingin dan aroma busuknya masih terasa di udara, seperti jejak keberadaannya yang enggan benar-benar hilang. Pria tua yang menyelamatkan mereka adalah Pak Wiryo. Ia duduk di ruang tengah dengan wajah serius. Di meja kecil di depannya, ia menyalakan dupa kecil yang mengeluarkan asap tipis berputar-putar ke langit. Mira duduk di sudut ruangan memeluk Raka yang masih terisak. Sementara Aditya berdiri gelisah, bersandar pada dinding. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Kenapa makhluk itu menyerang kami?" tanya Aditya dengan nada penuh ketakutan. Pak Wiryo menghela nafas panjang, matanya menatap ke arah jendela yang terbuka dan memperhatikan pohon besar di halaman belakang. "Rumah ini dibangun di tanah yang salah. Pohon kepuh besar itu adalah tempat tinggalnya," Aditya menelan ludah. "Tapi kami hanya membeli tanah ini dari pemilik sebelumnya, dan mereka tidak bilang apa-apa soal pohon itu." "Pemilik sebelumnya tidak peduli," ujar Pak Wiryo dingin. "Mereka menjual tanah ini karena tahu ada yang salah. Pohon itu adalah tempat tinggal makhluk gaib yang telah ada jauh sebelum desa ini berdiri. Seharusnya tidak ada yang berani menebang atau mengusiknya, apalagi mendirikan bangunan di sini." Aditya ingat sesuatu yang ia abaikan beberapa bulan yang lalu. Ya, seorang tetangga pernah memperingatkannya tentang pohon itu, tetapi ia menganggapnya hanya omong kosong. Baginya itu hanyalah mitos yang tidak relevan dengan kehidupan modern. "Kami tidak pernah menebang pohonnya," Mira mencoba membela diri. "Kami membiarkannya begitu saja," Pak Wiryo mengangguk. "Itu benar. Tetapi kehadiran kalian di sini sudah cukup untuk membuatnya marah. Rumah ini berdiri terlalu dekat dan itu mengganggu ketenangannya. Dan aku yakin ada lebih dari itu." Mira dan Aditya saling bertatapan kebingungan. "Maksud Bapak?" Pak Wiryo tidak segera menjawab. Ia bangkit lalu berjalan ke arah dapur. Setelah beberapa saat memeriksa, ia berhenti di depan pintu kecil menuju gudang bawah tanah yang hampir tidak pernah mereka buka. "Apa ini?" tanya Pak Wiryo sambil mengetuk-ketuk pintu itu dengan tongkat. Itu gudang kecil," jawab Aditya ragu. Kami tidak pernah benar-benar menggunakannya." Pak Wiryo menatap Aditya tajam. "Buka pintunya." Dengan tangan gemetar, Aditya mengambil kunci yang tergantung di dapur, lalu membuka pintu gudang itu. Aroma lembab dan pengap segera menyeruak, membuat Mira menutup hidungnya. Tangga kayu kecil menuju ke bawah tampak gelap dan menyeramkan. Pak Wiryo melangkah turun tanpa ragu, sementara Aditya dan Mira mengikutinya dari belakang. Raka tetap tinggal di ruang tengah, tertidur lelah setelah malam panjang yang mencekam. Di bawah sana, ruangan kecil itu hanya berisi beberapa kotak kayu tua dan perabotan lama yang ditinggalkan pemilik sebelumnya. Tetapi di sudut ruangan, sesuatu menarik perhatian Pak Wiryo. Sebuah ukiran kayu tua berbentuk aneh tertanam di dinding bata. Ukiran itu berbentuk wajah besar dengan mata melotot dan lidah menjulur panjang. Di sekelilingnya terdapat tulisan-tulisan kuno yang tak bisa dibaca Aditya maupun Mira. "Astaga," gumam Pak Wiryo, wajahnya penuh kekhawatiran. "Ini apa, Pak?" tanya Aditya merasa semakin bingung. "Ini adalah penanda. Pemilik tanah sebelumnya tahu tentang makhluk itu dan membuat semacam perjanjian dengannya. Ukiran ini adalah simbol untuk memastikan makhluk itu tidak mengganggu mereka. Tetapi perjanjian ini telah dilanggar ketika rumah ini dibangun." Aditya merasa tubuhnya melemah. "Jadi makhluk itu menyerang karena perjanjiannya rusak?" "Bukan hanya itu," kata Pak Wiryo. Ia menunjuk ke bagian bawah ukiran di mana terdapat bekas-bekas goresan. "Seseorang mencoba merusaknya. Mungkin
pemilik tanah sebelumnya, atau orang lain yang tidak tahu apa yang dilakukan. Dan sekarang makhluk itu bebas dari batasannya. Mira menggigit bibirnya, air mata mulai mengaliri pipi. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Bagaimana kami bisa memperbaikinya? Pak Wiryo terdiam sejenak lalu berkata, pohon itu harus dihormati kembali, dan ukiran ini harus diperbaiki. Mendengar itu Aditya putus asa. Bagaimana caranya, Pak? Kami tidak tahu apa-apa, Pak. Pak Wiryo menatapnya tajam. Aku akan membantumu, tapi kalian harus siap dengan konsekuensinya. Makhluk itu tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan terus mencoba melawan. Mira memegang tangan Aditya erat. Kami tidak punya pilihan lain. Pak Wiryo mengangguk pelan, lalu mulai mengeluarkan alat-alat dari tas anyamannya. Ia tahu malam ini akan menjadi lebih panjang dari sebelumnya. Pak Wiryo melangkah lebih dekat ke ukiran, matanya menjepit. Seakan mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi. Mira dan Aditya berdiri di belakangnya. Perasaan cemas semakin mendalam. Dulu, ukiran ini berfungsi untuk mengikat makhluk itu dan menjaga dia tetap di dalam batas. Pak Wiryo mulai menjelaskan dengan suara pelan. Tapi ada kekuatan lain yang menginginkan makhluk ini bebas. Seseorang di masa lalu mencoba memanfaatkan kekuatannya dengan cara merusak ikatan ini. Mira tidak bisa menahan rasa takutnya. Maksud Bapak, ada yang sengaja merusak perjanjian ini? Ya, jawab Pak Wiryo, suaranya datar penuh peringatan. Perjanjian itu bukan hanya sekedar perlindungan bagi rumah ini. Itu adalah kesepakatan untuk memastikan bahwa makhluk itu tetap terjaga, tidak melangkah keluar dari batasnya. Ketika seseorang merusak, mereka memberi jalan bagi makhluk itu untuk bangkit kembali. Aditya mendekat, matanya tertuju pada goresan yang lebih dalam pada ukiran kayu itu. Sepertinya ada sesuatu yang lebih dari sekedar bekas-bekas kerusakan biasa. Tampak seperti darah mengering, bercak hitam yang membentuk pola aneh di sepanjang retakan. Mereka tidak hanya merusak ukiran ini, tetapi mereka juga melakukan ritual lain. Lanjut Pak Wiryo sambil meraba goresan itu dengan hati-hati. Ritual yang seharusnya tidak pernah dilakukan, karena itu membangkitkan sesuatu yang lebih kuat dari sekedar gendero biasa. Mira mendekat menatap Pak Wiryo dengan ekspresi bingung. Maksud Bapak apa? Apa itu sesuatu yang lebih kuat? Pak Wiryo menarik nafas panjang, lalu berbalik menghadapi mereka. Genderuwo yang kalian hadapi bukan makhluk biasa. Dia adalah penjaga yang dulu dihormati oleh nenek moyang di desa ini. Tetapi ia juga sangat berbahaya. Ketika perjanjian itu rusak, dia tidak hanya membalas dendam, dia bisa memanggil kekuatan lain, kekuatan yang lebih gelap, yang akan terus menuntut darah hingga ia puas. Aditya merasakan tenggorokannya kering. Jadi apa yang harus kita lakukan, Pak? Apa kita harus menghancurkan ukiran ini? Pak Wiryo menggelengkan kepala. Tidak. Menghancurkan ukiran ini hanya akan membebaskan lebih banyak kekuatan gelap. Yang kalian butuhkan sekarang adalah menenangkan makhluk itu, mengembalikan kehormatan yang hilang, dan memperbaiki perjanjian itu. Ia lalu mengambil sesuatu dari tas anyaman bambunya, sebuah batu kecil yang tampak biasa namun bercahaya samar dalam kegelapan. Batu ini adalah simbol perdamaian. Untuk menenangkan makhluk itu, kalian harus meletakkan batu ini di bawah pohon kebu besar. Di sana kalian harus memohon maaf dan memperbarui perjanjian itu. Jika tidak, makhluk ini akan terus meneror kalian dan desa ini. Mira menatap batu itu dengan ketakutan. Tapi Pak, pohon itu sudah sangat dekat dengan rumah. Bagaimana jika dia masih terus mengincar kami? Pak Wiryo menatap mereka dengan tatapan tajam. Makhluk itu bisa mendengar setiap pergerakan. Tapi jika kalian menunjukkan kesungguhan untuk mengembalikan kedamaian, dia mungkin akan berhenti. Kalian harus segera. Waktu kalian sempit. Aditya menggigit bibir. Jika kami gagal, Pak Wiryo tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi ekspresi wajahnya sudah cukup menjelaskan apa yang akan terjadi. Kegagalan berarti lebih dari sekedar ketakutan. Itu bisa berarti kehilangan segalanya. Pergilah sekarang juga. Waktu kalian semakin sempit. Jangan biarkan malam ini berlarut-larut. Kalau tidak,
Ada kemungkinan besar kalian akan kehilangan lebih daripada sekedar rumah ini. Mira dan Aditya bertukar pandang. Tanpa berkata apa-apa, mereka bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Raka masih tertidur di ruang tengah. Tak tahu betapa mengerikan peristiwa yang sedang mengancam mereka. Ketika mereka tiba di luar rumah, matahari sudah hampir tenggelam. Cakrawala berwarna merah kemasan menandakan bahwa waktu mereka semakin singkat. Pohon kebu besar yang mereka lihat sejak pertama kali datang kini tampak menakutkan. Bayangannya menutupi sebagian besar halaman belakang rumah mereka, seolah-olah menyembunyikan kegelapan yang lebih dalam di baliknya. Mira menggenggam tangan Aditya erat-erat. Kita harus melakukannya sekarang, Mas. Ini satu-satunya cara. Aditya mengangguk meskipun hatinya terasa berat. Aku takut, Mira. Aku takut kita tidak akan berhasil. Tidak ada pilihan lain, jawab Mira. Suaranya penuh tekad meskipun matanya berkaca-kaca. Kita harus melakukannya demi kita, demi Raka. Mereka berdua berjalan menuju pohon kepo. Langkah mereka lambat dan penuh keraguan. Dan ketika mereka sampai di bawah pohon, Pak Wiryo sudah menunggu, mengisyaratkan mereka untuk berlutut di depan akar pohon. Dan dengan perlahan mereka meletakkan batu kecil yang berkilau itu di tanah. Suara angin berdesir, dan dengan tiba-tiba mereka merasakan hawa yang berbeda, lebih berat, lebih gelap. Pak Wiryo mulai berbisik, mengucapkan mantra yang tak mereka mengerti. Seiring berjalannya waktu, mereka bisa merasakan tanah di bawah mereka bergetar dan suara-suara aneh mulai terdengar. Suara gemerisik daun yang seharusnya tidak ada karena tak ada angin yang bertiup. Suasana di bawah pohon kepu semakin mencekam. Cahaya batu kecil yang diletakkan Aditya di atas akar pohon mulai berpendar, menyinari sekeliling dengan cahaya suram. Pak Wiryo masih berlutut, mulutnya tak henti melafalkan mantra dalam bahasa yang bahkan Aditya dan Mira tak bisa kenali. Tiba-tiba pohon kepu itu mengeluarkan suara berderak, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam batangnya. Raka yang terbangun dan keluar untuk mencari kedua orang tuanya berdiri terpaku di ambang pintu belakang, menyaksikan pemandangan yang mustahil ia fahami. Papa, Mama, bisik lemah Mira yang mendengar suara anaknya menoleh dengan cepat. Raka, masuk ke dalam, serunya dengan nada panik. Namun langkah kecil Raka justru maju. Tubuhnya gemetar, tapi ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Sebelum Mira sempat bangkit, Aditya memegang tangannya erat. Biarkan dia, Mira, jangan bergerak. Pak Wiryo membuka matanya perlahan. Anak itu, dia tidak boleh dekat dengan pohon ini. Cepat bawa dia pergi. Aditya langsung berdiri, berlari menuju Raka yang terlihat semakin mendekat ke arah pohon. Namun sebelum ia berhasil meraih putranya, sesuatu yang gelap dan besar muncul dari bayangan pohon itu. Sosok genderuwo yang mereka lihat sebelumnya kini tampak lebih nyata, lebih besar, dengan mata merah menyala yang tertuju langsung ke arah Raka. Tidak, Mira menjerit, berlari mengikuti Aditya. Tepat sebelum makhluk itu mencapai Raka, Pak Wiryo mengetakkan tongkatnya ke tanah, memekikan mantra terakhir yang diucapkannya dengan suara lantang. Cahaya dari batu kecil yang terletak di akar pohon meledak terang, menyilaukan semua yang ada di sana. Genderuwo itu berhenti. Tubuhnya yang besar hitam tampak terguncang oleh kekuatan cahaya. Ia mengeluarkan raungan yang membuat tanah bergetar dan dedaunan di pohon berguguran. Pak Wiryo terus mengucapkan mantra hingga genderuwo itu mulai berbalik, bergerak perlahan menuju bayangan pohon. Namun sebelum ia lenyap sepenuhnya, sosoknya menoleh ke arah Aditya, Mira, dan Raka. Mata merahnya memancarkan amarah yang belum padam. Dia tidak sepenuhnya pergi, bisik Pak Wiryo setelah sosok itu menghilang. Hanya ditenangkan sementara. Tapi jika kalian tidak menghormati tempat ini lagi, dia pasti akan kembali. Dan tidak akan ada kesempatan kedua. Aditya memeluk Raka erat-erat, tubuhnya masih gemetar. Pohon ini harus dibiarkan tetap tumbuh, tidak boleh disentuh atau diusik. Ukiran yang ada di ruang bawah tanah juga harus diperbaiki dengan cara yang benar oleh seseorang yang mengerti akan apa yang dia lakukan. Jika tidak, kalian atau siapapun yang tinggal di sini tidak akan pernah aman. Mira mengusap air matanya yang mengalir. Kami akan lakukan semuanya, Pak, demi keselamatan keluarga kami.
Keesokan harinya, Aditya dan Mira mulai mengemasi barang-barang mereka. Ya, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu, tidak peduli sudah berapa banyak uang yang telah mereka keluarkan, keselamatan keluarga lebih penting. Pak Wiryo membantu mereka menutup ukiran di ruang bawah tanah dengan kain putih dan juga dupa, sebuah simbol penghormatan. Pohon kepuh di halaman belakang kini menjadi pusat perhatian, tidak lagi dianggap sekedar bagian dari lanskap, melainkan simbol kekuatan. Sebelum pergi, Pak Wiryo memberi mereka sebuah pesan sederhana. Manusia sering lupa bahwa dunia ini bukan hanya milik mereka. Ada yang lebih tua, lebih lama tinggal di sini. Hormatilah tempat yang kalian pijak, seperti kalian menghormati rumah kalian sendiri. Aditya dan Mira membawa Raka meninggalkan desa itu dengan hati penuh pelajaran. Mereka sadar bahwa keangkuhan manusia seringkali menjadi awal malapetaka dalam upaya membangun sesuatu yang baru. Mereka tanpa sadar mengabaikan sesuatu yang telah ada jauh sebelum mereka datang. Rumah itu masih berdiri di tempatnya, kosong dan sunyi. Pohon kepuh di belakangnya tumbuh semakin lebat. Bayangannya menjulur ke arah rumah seperti penjaga yang setia. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Yudarian. Lagi-lagi rumah baru ya, rumah tua tapi baru ditempati oleh keluarga Aditya. Di sini benar-benar nih Aditya ini ketiban pulung ya. Maksudnya dia tidak melakukan apa-apa, penghuni sebelumnya yang melakukan hal-hal tidak baik, tapi dia yang akhirnya kena getahnya juga dan merasakan akibatnya. Di sini bagaimana anaknya ya, anaknya menyebut sosok itu, ini bikin ini juga ya, disebutnya Om Besar. Waduh, Om Besar, jadi sosok Gundurwo itu kan besar, makanya dia sebut Om Besar. Tapi anak ini nggak ketakutan ya, justru biasa-biasa aja. Entah apakah sosok itu memang menyukai anaknya atau punya niat jahat untuk membawa anaknya, atau kita juga nggak tahu ya. Tapi overall kisahnya keren banget, terornya mencekam banget, dapat banget. Dan di sini bagaimana akhirnya diketahui ternyata pemilik sebelumnya itu menggunakan sosok Om Besar itu untuk diperalat ya, entah itu untuk kejayaan atau kekayaan dan lain-lain. Tapi meninggalkannya begitu saja. Dan disinilah kerennya Aditya. Dia beresin dulu tuh semuanya, dia beresin semuanya, baru setelah itu tetap dia menyatakan untuk pindah. Jadi seaman apapun, walaupun katanya sosok itu sudah dijinakan, tapi dia nggak mau ambil resiko untuk keluarga kecil lah. Setelah semuanya beres, dia pindah. Keren, Aditya ini sosok ayah yang bertanggung jawab, keren banget ya. Walaupun di awal sempat nggak peduli tuh sama keluhan istrinya, tapi akhirnya dia menyelesaikannya dengan baik. Keren banget. Mas Yudarian, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share ya, dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, kirimannya boleh dalam bentuk audio, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.